Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Sudah saya tadi sampaikan di awal bahwa saya nanti akan menyampaikan satu jurus BK di antara 7 jurus BK yang lain. Ya. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Satu, kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima adalah jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Dan yang terakhir adalah menata situasi. Namun yang saya sampaikan di sini, yang paling familiar, mungkin ini yang paling mudah kan nomor 1. Nanti yang nomor 7 yang paling sulit benar. Gitu ya. Jadi ini yang paling familiar. Saya yakin jurus 1 ini Bapak Ibu itu pasti sangat mudah untuk menyampaikan kepada anak-anak atau kepada Bapak Ibu guru mapel, bahkan kepada guru kelas. Tapi langsung ya, ini jurus pertama. Gak ada semua pengetahuan cek. Nah, nanti Bapak Ibu guru, ya semoga Bapak Ibu guru nanti juga menyampaikan di sekolah panjenengan itu harus 4 konsep ini harus dilakukan. Namanya singkatannya itu ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, sama aplikasi. Harus memuat 4 unsur ini. Asesmen, aktivitas pertama adalah asesmen. Nanti Bapak Ibu guru harus memberikan asesmen atau istilahnya LKPD untuk mengukur kemampuan anak. Itu harus ada. Kemudian yang refleksi, diskusi, menggali makna di balik permainan, atau mungkin Bapak Ibu guru nanti membuat permainan. Nah, nanti misalnya membuat menara atau apa, jurus 2 nanti ada, atau jurus 3. Tapi permainan itu ya tidak hanya bermain selesai, tapi harus ada makna yang terkandung dalam permainan itu. Oke. Nanti pokoknya nanti ya 2, 3, 4 nanti giliran. Nah ini yang pertama dulu. Yang konsep kecerdasan majemuk, nanti Bapak Ibu guru di sini nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang 8 kecerdasan majemuk. Nanti saya jelaskan ya, berurutan ya, ada 8 kecerdasan. Dan juga gaya belajar. Gaya belajar ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 3. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Oke, nanti penjelasannya nanti. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak. Kenapa dikatakan itu adalah istilah pendekar? Karena kita menggunakan jurus, ibaratnya di sebuah padepokan. Padepokan yang bisa melaksanakan jurus itu kan seorang pendekar. Pendekar di sini adalah, kalau saya sih pendek atau kekar. Jadi saya pendekar. Nah ini pendekar. Pendek atau kekar. Tapi yang di sini pendekar itu adalah pendidik karakter. Bukan pendek dan kekar. Ini ada yang boleh kita bantuan membaca ini, tapi dengan intonasi yang tidak hanya sekedar baca. Nah. Maju Pak, maju. Masalah kita. Kita mengaku kita. Selamat datang pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Lanjut Bos. Anak. Tapi jenengan nanti juga bisa mengukur potensi jenengan. Iya, nanti Pak kan belum urutannya, ini baru awalnya, nanti berurutan, sabar dulu, nanti jelaskan. Ngerti ya? Lanjut Pak. Ini nanti ada simulasi asesmen simulasi tentang gaya belajar dan kecerdasan
sudah saya di share di grup NBVK 1, tapi jangan dikerjakan dulu. Lanjut Pak. Nah, ini simulasinya. Lanjut lagi. Lanjut terus, cepat Pak. Lanjut. Nah, ini urgensi asesmennya. Jadi ada urgensi asesmen tes Holland itu malah multiple intelligence sama gaya belajar. Yang kita bahas di sini nanti di sini adalah gaya belajar. Penyelesaian strategi pembelajaran sesuai potensi kognitif. Potensi kognitif di sini adalah potensi berpikir, nah, pola pikir anak. Indikator pengukurannya hasil inventory dari 3 belajar tadi, yaitu dari gaya belajar visual, auditory maupun kinestetik. Lanjut Pak. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Oke. Disebut kecerdasan jika 1, perilakunya berulang, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jadi kecerdasan itu biasanya perilakunya adalah berulang-ulang, tidak stagnan tapi berulang-ulang. Kemudian kreatif, yang ketiga pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini membutuhkan juga kreativitas. Jadi antara poin 1, poin 2, poin 3 itu saling terkoneksi. Itu yang dinamakan kecerdasan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ya tak kok sepanjang ya. Saya mohon Bapak Ibu guru semuanya berdiri. Berdiri semua, berdiri. Nah, berdiri tapi tidak di tempat duduknya. Dicari yang ini, yang jalan ini. Coba semuanya berdiri. Dan kita sepanjang. Kita senam sebentar, senam otak. Oke, kita senam otak dulu. Yasmi, apa kabar? Yang hamil tidak usah gerak, cukup diam saja. Sudah siap Bapak Ibu guru? Ya, biar otak kita itu biar kelihatannya seimbang gitu loh ya. Mulai Pak. Ayo masuk lagi dikit toh. Dikit toh. Ayo semua gerak. Gerak apa? Nah, buta ya. Ini benar sih. Bukan apa-apa ya. Itu sekolah. Terus sekolah ini ya. Biasa. Bentar. Ayo yang lebih keras. Iya. Kau apa? Kita gini-gini tuh.
Sekitar badan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut ke materi kedua. Kode. Itu jadi itu tadi ada hubungannya, itu namanya senam penguin. Tapi sebenarnya itu adalah senam otak, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Berarti nanti tadi kalau sudah bisa mengikuti dengan sempurna, berarti otak Bapak Ibu guru sudah seimbang. Lanjut Pak. Nah ini coba saya pengen Bapak Ibu guru mengamati ini. Kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak Ibu guru itu apa? Ada gambar apa itu? Monyet. Ada gambar penguin, gajah, kemudian apa itu? Singa, ikan, itu ikan. Sebelahnya gajah itu ikan. Terus singa laut dan yang terakhir apa Pak Edi? Anjing. Kemudian ada seorang bapak-bapak di depan situ. Itu kita artikan apa? Guru katanya. Guru, melatih, instruktur, penonton, apa lagi? Apa? Oh Pak Martono. Apa? Guru. Kalau saya menyimpulkan sendiri juga tidak tahu benar atau salah. Di situ kan ibaratnya ada seorang guru yang sedang memberikan arahan kepada murid yang heterogenitas. Jadi itu kan tidak sama kan? Kalau homogenitas berarti misalnya gajah semua. Itu kan ada monyet, ada penguin, ada gajah. Itu berarti kan kita bagaimana menerapkan pembelajaran kita kepada heterogenitas murid kita. Ono sing turunan, ono sing diterang nanti orang madep gurune tapi madep ngono tapi kono ngeramah iki ngrungokno. Nah, nek zaman dulu yang ada seperti itu dua atau apa penghapus. Padahal murid seperti itu sebenarnya dia punya kecerdasan auditori. Kita dia ora delok, nah, tapi kupingnya iki mendengarkan. Nah, jadi itu keunikan diterima dari murid. Lanjut Pak. Nah ini ada kecerdasan majemuk. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kecerdasan Bapak Ibu itu ada berapa? 8. Ada 8. Satu cerdas verbal linguistik, yang kedua cerdas logis matematis, yang ketiga cerdas interpersonal, yang keempat cerdas intrapersonal, yang kelima cerdas naturalis, dan yang keenam cerdas kinestetik, yang ketujuh cerdas moral atau eksistensial, dan yang terakhir adalah cerdas visual spasial. Terus itu apa Pak? Kok hanya dijelaskan 8 kecerdasan tapi tidak ngerti ngoten kira? Nah, tak bacakan aja Pak. Iya, tak terangno tak wacake. Ora ning kono Pak. Sing iki modul tarik ini soal. Terus ke atas. Nah ini pengertiannya ini. Yang pertama cerdas visual spasial. Visual itu kan tampilan ya, gambar ya, berarti ya. Melihat. Cerdas visual sekali ini adalah dengan cara orang yang sering pembelajarannya membaca, menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menikmati gambar, melukis dan seni visual. Pokoknya cerdas visual spasial ini berhubungan dengan penglihatan. Kemudian yang kedua cerdas verbal linguistik.
mudah mengingat informasi secara tertulis, lisan. Ini berarti mendengarkan ya Pak Ibu ya, kalau lisan ya. Auditory, ya pendengaran. Enjoy membaca, menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif. Jadi cerdas verbal linguistik ini kecenderungannya adalah kecerdasan auditory ya, kecakapan lisan, mendengar. Verbal, berbicara, ucapan, verbal. Lanjut Pak. Ada 8. Ya, terus cerdas interpersonal. Inter itu ke dalam atau keluar, Bapak Ibu? Interpersonal itu ke dalam atau keluar? Inter ke dalam atau keluar? Dalam. Ke dalam. Yang jawab ke dalam siapa? Ngaco. Yang jawab keluar. Kan ada inter, berarti inter itu keluar, yang intra ke dalam kan? Intra itu ke dalam atau keluar? Kembali Pak ya. Berarti inter yang mana? Keluar. Nah, berarti jenengan bisa membaca kira-kira Pak Amnan. Inter. Nah, berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam berkomunikasi non verbal. Jadi pinter menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Keluar, inter keluar Pak. Kita beradaptasi dengan lingkungan luar, kan inter. Di situ ada intra. Intra menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Jadi intra itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ke dalam. Atau gitu? Nah itu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Contohnya dengan mengamati bakat jenengan, itu kan termasuk kecerdasan intrapersonal. Gitu. Nilai sendiri-sendiri. Nah, gitu ya, intra. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Kemudian selanjutnya apa? Jadi bedanya gitu ya. Kalau inter kita keluar, sekedar keluar. Kalau intra ke dalam. Kemudian cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga. Jelas ya? Praktek, eksperimen, olahraga ini kinestetik. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Pokoknya ketika ini begini, anak-anak dilatih untuk bagaimana caranya mengoperasikan WA. Tapi nek diterangno niku paling ya wis ora paham. Wis langsung dicekeli HP diberikan langsung praktek. Iki lho carane menggunakan WA. Ini namanya kecerdasan kinestetik. Jadi langsung praktek. Terus pokoknya dia tidak butuh awalan pembicaraan maupun melihat gambar atau apa, dia langsung praktek. Ini cerdas dalam bidang kinestetik. Lanjut Pak Dedi. Kemudian cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi dan geologi. Kalau botani itu apa? Tumbuhan ya, apa ya? Tanaman ya? Tanaman gitu. Kalau biologi perkembangbiakan, ngono. Terus geologi itu kan bahasa Inggris kita ya, hewan ya, binatang. Berarti geologi itu berarti mengamati berbinatang loh, dengan alam nanti ya. Kan zoo kan berbinatang, geologi berarti kan mengamati alam mungkin Pak Doni, alam ya. Berbinatang. Terus cerdas logis matematis. Nice nih Pak. Ini matematis ini biasanya berhubungan dengan hitung-hitung. Ibu-ibu biasanya cerdas dalam hitung-hitungan. Ngitung blojo, ngitung sangune anake, ngitung sangune pakane, ya. Ini biasanya kaum ibu-ibu. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Biasanya bendara bos ini cocok kalau logis matematis. Bendara bos, bukan ide. Sasiten, pembantu. Mantan. Nah, berarti kan pernah. Nah, berarti jadi kan termasuk juga saat itu karena jadi bendara bos. Soal itu saya rumit-rumit.
sadurunge sing penting padha. Belanjane mbo. Kemudian cerdas musikal, ini sudah pasti jelas nih. Peka terhadap musik, pokoknya ambil bocah murid sing seneng bermain musik, ini mesti kecerdasannya musikal. Peka terhadap musik dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, ini pasti memiliki kecerdasan musikal. Lanjut Pak. Sudah Pak? Sudah selesai ya? Oke, kita kembali lagi tadi ke yang materi tadi Pak. Yang ini. Nah. Sekarang gambar Pak. Enggak. Hop, nah, hop. Hah? Ya, bentar Pak. Itu hanya mengidentifikasi dulu. Identifikasi dulu bahwa itu yang memiliki kecerdasan linguistik verbal itu seperti ini. Nah, ini baru tahap awal pengertian identifikasi. Sekarang ada gambar Bapak Ibu dulu. Ibu aku ya ora kenal. Saya tak kenali itu mau Yuba Bibi, Iwan Fals, terus Megawati karo Kartini. Apakah Bapak Ibu kira ada yang kenal tokoh itu? Yang pertama B.J. Habibie itu masih di sini. Bapak Ibu guru disuruh memberikan penafsiran. B.J. Habibie ini kecenderungannya kecerdasan apa? Dari 8 tadi. Logis matematis karena pandai berhitung yang rumit ya, pesawat bisa mabur. Apa? Matematis, ya betul. Ada lagi? Apakah hanya itu Pak? B.J. Habibie. Linguistik. Terus Iwan Fals. Musikal, jelas ya, karena ini penyanyi legend ini. Penyanyi legend. Pasti semua golongan dari orang tua, paruh baya, setengah baya, bahkan anak-anak itu sudah tahu Iwan Fals. Mesti ngerti, legend. Kemudian iku sapa iku Sendawa Kerabang ngerti. Terus sing jenggoten putih go peci iki sapa? Boten Pak, boten Jelantara niku. Gajah boten niku. Agus Salim yang mana Pak? Yang jenggoten. Nah itu cek. Wah, ini TKB Pak. Agus Salim yang sing sana. Menteri Lingkungan Hidup. Nah, berarti nek Menteri Lingkungan Hidup berarti dia cerdas naturalis. Nah, apa? Karena tadi kan ada lingkungan geologi, botani, itu cocoknya di Bapak Emil Salim. Dan sing Agus Salim Pak, sing pensiunan. Menteri Luar Negeri. Oh berarti interpersonal, ya Pak. Verbal, bahasa, verbal linguistik kalau interpersonal, ini kan sering metu sih. Interpersonal. Kemudian R.A. Kartini. R.A. Kartini apa? Pak Kusbini R.A. Kartini cerdas apa Pak? Pojok. Pojok. Nulis itu berarti verbal linguistik. Verbal linguistik R.A. Kartini. Kemudian misal ini siapa ini? Bukan sebelahnya Mega. Sebelah Mega siapa? Tahu kan tanggal ban kita itu. Ganti ya. Sing bawah pojok kanan itu Megawati. Bukan Megawati mantan presiden ke-6 ya. Itu Megawati atau voli Pak. Itu cerdas apa? Kinestetik ya, olahraga mesti kinestetik. Wes lanjut Pak. Nggak ngerti ya Pak. Nggak ngerti ya. So, ada yang tahu yang laki-laki sebenarnya Megawati? Itu katanya artis, nggak salah itu artis. Oh, Hail Anwar, berarti verbal linguistik. Wah, oh iya, oh Hail Anwar. Iya. Oke, wes lanjut. Nah, ini kenali potensi ini, maksudnya di sini adalah kecenderungannya adalah bagaimana Bapak Guru bisa membedakan pembelajaran model tradisional sama terdiferensiasi. Jadi tradisional ini klasik. Contohnya zaman dulu itu kan saya pikir tradisional ada guru saya ngarep mulang ngoten kira ceramah ngrungokke kadang guru di kongres wis ngekek garapan tumpuk selesai kerjakan di rumah semua tok
Karena saya sekolah dulu ya seperti itu, kita itu masa guru kaget. Kon tulis papan tulis, terus ceramah, terus kon garap, wis. Gitu. Tapi terdiferensiasi begini Pak. Jadi usaha pembelajaran dengan otak akal yang sehat untuk memenuhi kebutuhan murid dengan mempertimbangkan 3 aspek. Aspek pertama itu adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar murid. Ini pembelajaran terdiferensiasi. Jadi usaha pembelajaran kita kalau BKD pelayanan dengan akal sehat kita dengan mempertimbangkan 3 aspek untuk memenuhi kebutuhan murid. Satu aspek kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil pembelajaran murid. Yang kita tekankan di sini adalah profil pembelajaran murid. Jadi profil pembelajaran murid itu berkaitan dengan gaya belajar. Ya, gaya belajar tadi ada 3. Jadi lebih efektifnya nanti Bapak Ibu guru asesmen ini kita berikan kepada anak. Dan Bapak Ibu guru itu punya layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Satu kelas disuruh mengerjakan asesmen itu. Nanti ketemu. Mungkin ada 10 anak yang kinestetik, 8 anak yang visual, ada 10 anak mungkin yang auditory. Dari pengelompokan itu, jangan kelompokkan visual kelompoknya, kinestetik kelompoknya, auditor kelompoknya, kasih bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Dalam BK seperti itu. Tapi guru makro mungkin anak yang kita enak pakai pinter, ya udah bikin soal sih angel. Sing bocah pinter ya aja ngomongin soal sing padha karo sing kecerdasane biasa. Ya pasti nanti kecepatannya berbeda. Berdiferensiasi ini adalah dengan memberikan asesmen sesuai dengan kemampuan anak. Ngoten nggih. Nah, jadi soal bocah sing pinter rapatek pinter aja dikeki soal padha. Jadi tradisional itu satu cara untuk semua murid. Cara siji digunakan semua murid. Tapi kalau diferensiasi banyak cara sesuai dengan minat dan bakat murid. Disendirikan dewe-dewe orang bocah itu diantem asesmen rata, dikasih layanan sama. Harus dibedakan sesuai dengan bakat minatnya. Fokus pada kurikulum semata, yang tradisional, yang terdiferensiasi kurikulum pengembangan diri murid. Produk belajar seragam ini sama nggih? Seragam sama nggih? Nah, kalau produk belajar beragam sesuai potensi beda-beda. Murid pasif, pasif karena seperti tadi saya muridnya anak kabeh. Kadang nek dikai kesempatan pertama ora gelem takon. Pokoke pasif lah nek ngrungokke kadang ana sing turu, kadang ana sing ngomong dhewe, pokoknya dia pasif. Itu seperti saya di sekolah pasif. Ya. Tetapi yang terdiferensiasi murid aktif dan terlihat secara personal, jadi menunjukkan kelebihannya. Mesti orang bocah yang aktif di kelas, gani takon. Saya kan ngotot sejak. Betul nggih? Sekolah yang kelas ayane cah lho, malah iki Bapak Ibu guru, wis aku Pak guru cangan ya, malah kualat aku. Kakakku. Seperti itu. Lanjut Pak. Lebih cepat lebih baik. Jadi itu jawabnya mati ya. Jam 10. Oh, pokoknya Pak Doni tadi minta jam 11 selesai. Dijawab ya Pak. Pokoknya jam 11 rampung ya. Sekarang mengenali ini, poinnya sini, mengenali 3 gaya belajar. 1 gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Gaya belajar itu yang ininya aja, visual itu yang cenderungannya kepada indera penglihatan, melihat gambar. Jadi kan nek ngajar pakai gambar, pakai video, pakai poster yang bermacam-macam itu kalau anak-anak tertarik dengan itu berarti kecenderungannya anak ini gaya belajarnya visual. Tapi nek orang bocah ketika jangan menyampaikan sesuatu nolerono utawa nolerono, tapi dia ngrungokke. Ini kecenderungannya ke audio. Kemudian kinestetik ini agar bocah sing seneng pelajaran olahraga, gitu. Pasti ini kecenderungannya ke kinestetik.
Itu ya. Atau yang suka praktek eksperimen di laboratorium komputer, ya kan? Ini kecenderungannya di kinestetik. Lanjut Pak. Strateginya dari teori visual itu dengan menggunakan gambar, peta, konsep, video. Ini jelas apa? Visual. Kalau auditori, gerakan apa? Diskusi, tanya jawab. Nah, ini model ceramah-ceramah itu cenderungnya di auditori. Saya senang mendengarkan cerita, ini auditori. Dongeng. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Strateginya adalah gunakan permainan efektif sesuai simulasi eksperimen atau bermain peran. Oke, lanjut Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, mari kita nyanyi dulu ya. Kita sebenarnya 7 jurus BK hebat itu ada lagunya. Pokoknya Bapak Ibu guru harus familiar dengan lagu ini. Lagu itu tidak hanya suaranya, tidak hanya liriknya, tapi juga gerakannya. Dulu pas di Dapur Semar mungkin pernah disampaikan Budia yang ikut, yang bolos kan, Pak Goni tidak ikut pas di Dapur Semar. Ikut, saya tidak ikut siapa? Yang jelas guru Bapak Ibu guru BK yang baru, ini mesti belum menang. Mungkin dia ngomong dewi. Itu ada gerakan loh Pak. Jadi kenali potensi itu gerakannya gimana, terus tumbuhkan resiliensi itu gerakannya gimana, sampai mengatasi situasi semuanya per jurus itu ada gerakannya. Boten, ayo kita nyanyi dulu Pak. Bukan. Ini dulu. Nah ini. Berdiri semua. Cari tempat, kita nyanyi sebentar. Berdiri. Pak Martono berdiri Pak. Semuanya berdiri. Oke. Sudah berdiri semua? Sudah siap? Oke, dengarkan sambil gerakannya ikuti gerakan di video ya. Oke, mulai Pak.
nanti kalau terus bisa. Nanti saya share ya. Makanya mati tak share sesuatu ya. Itu tidak hanya lirik lagu tapi ada diikuti gerakan. Tadi ketika kenali potensi, ini video ya. Kenali potensi terus Kalau emosi, tumbuhkan tensi, residensi, jaga konsistensi. Ini betul, jaga konsistensi, terus jalin koneksi begini, terus bangun kolaborasi seperti ini, menata situasi. Itu ada di situ ya. Ya, enak Pak ya. Setiap Selasa FGBK terus tugas keluar, pokoknya seneng-seneng banget. Ini kan nanti kan baru satu saya, nanti kedua mungkin Pak Beno mungkin, ketiga mungkin Bu Jayu. Nah, kan terus ya Pak ya, pokoknya satu pertemuan satu jurus, kata nggih. Siap. Oke, lanjut Pak. Hah? Yes, terulang kedua kali. Oke, jadi ini Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ya. Oke, nyanyinya nanti lagi. Mengenali potensi karir masa depan. Ada realistik, fisik nyata. Ini contohnya tukang listrik, teknisi, polisi, petani ini realistik. Kemudian yang kedua investigatif. Ini contohnya ilmuwan, dokter, psikolog keamanan. Ini potensi karir depan di investigatif. Yang ketiga artistik ini contohnya adalah seniman, penulis, aktor. Yang keempat sosial, peduli komunikatif. Yang kelima sosial ini contohnya adalah guru. Nah, guru ini masuk sosial. Karir masa depan bidang sosial. Guru, konselor, Bapak Ibu guru ini konselor. Terus apa ini? Psikolog. Berarti psikolog investigatif ya psikolog, sosial ya psikolog Pak. Terus apa nih itu? Pekerja sosial. Sing enterprising, pemimpin persuasif, contohnya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Ini masuk enterprising. Yang nomor 6 konvensional, terstruktur, teliti, contohnya akuntan, administrasi, sekretaris. Nah, ini ya ada 6. Lanjut Pak, masih ada Pak? Ada. Sekarang praktek bimbingan mengenal diri. Tidak usah ya, ini tidak usah praktek ya, karena Bapak Ibu guru mesti melakukan ini. Setiap peserta mencari bentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang, seorang berperan sebagai guru, seorang sebagai murid, dan seorang sebagai observer. Kalau kami di Semarang kemarin 3 praktek ini, tapi tidak usah gitu. Tidak usah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah lebih canggih. Lanjut. Oke, sudah. Sekarang sudah gitu. Nah ini nanti Pak. Sekarang saya minta Bapak Ibu guru segera saat ini langsung saja mengisi link yang di MGBK Wilayah Selatan. Yang pertama gaya belajar. Sekarang silakan isi. Nanti panjenengan tahu gaya tidak hanya murid, gaya belajar jenengan itu kelihatan di situ. Sekarang diisi. Yang gaya belajar, yang ini gaya belajar. Ya, tak link MGBK Selatan toh. Sekarang diisi, saya tanya. Ada gak? Ada Bu? Mbak Sui? Mbak mana saya angel? menunggu 5 menit biasanya Pak. Oh, biasanya kadang langsung kan Pak? Yeah. Ini aku kalau bisa langsung Pak, saya itu ngetik kan nunggu aja. Masa wis kadang waktu jangan dingin aja. Sami. Nunggu dulu. Tadi kan langsung ya, langsung dulu. Iya nunggu Pak. Oh, berarti ini aku bocah kelas ini iso deh.
Jadi ini coba 1 menit, 1 menit tidak bisa berarti link itu kemungkinan kadang langsung. Dulu kemarin aku mencoba bisa Pak, di kelas 8 aku loh dulu. Pak Martoni iso kok. Sampai nunggu 1 menit kemudian. Tapi aku di praktek iso Pak, ning 8A, aku iso langsung iso kabeh. Wah, wis iso kok lah, bisa. Ikuti tes sekarang kalau ada sudah masuk itu bawin bisa kok. Nah, tanda panah ke kanan itu diklik terus. Nah, ini sudah bisa. Nih. Mulai sekarang. Nah, wes langsung diisi. Ya. Ya udah sini Bu Bos. Ini sekolah 5 menit malah. Nah, itu bisa kok. Nah, sekarang diisi. Ya. Diisi Pak, paling 10 menit, kurang lebih 10 menit. Oh bisa. Nah, kita sekarang ada mana itu yang tekan itu terus sampai muncul tes sekarang itu kan bisa. Ingat isi sampai selesai 10 menit paling. Itu tidak hanya untuk anak, itu kan diterapkan untuk anak, tapi untuk panjenengan itu jenengan tahu gaya belajar jenengan. Coba dengan isi mana yang gue coba. Dengan isi dengan tidak usah mencontek temannya sesuai dengan kejujuran panjenengan. Kinestetik 43. Ya. 45. Sekarang polos sore. Itu tes link pertama itu untuk mengetahui gaya belajar panjenengan. Link yang kedua untuk mengetahui kecerdasan yang ada pada panjenengan. Yang pertama dulu yang untuk kecerdasan gaya belajar. File lagi 2 video ini 9 giga. Itu nanti ada 2 link panjenengan mengerjakan yang link itu saja nggih. Untuk link yang kedua yang kecerdasan itu nanti panjenengan coba sendiri lain waktu atau di rumah. Kita ini mencoba yang gaya belajar dulu.
iki apa dulu? Siji, telu siji. Apa itu? YouTube. Nggak bener. Iya, aku musik lah. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Nah, model langsung. Terus satu baru terus dua terus tiga. Aku nggak mutlak kan? Harus satu atau tiga. Dua nama tuh dulu. Oke, ya wes. Apa yang masalah? Sing kan ini di sini kan. Di sini. Daripada Ada yang sudah? berarti blur ya. Sudah Bu? Ini kayak belajar? Sudah. Pak Budi sudah? Pak Musbin sudah? Orangnya Ojo mati HP ini lah. Halo, Bawin. Pak Goni sudah? Coba Pak Goni lihat Goni panjenengan. Bukan. Atas. Nah, ini yang tertinggi adalah 46% nilainya Pak Goni visual. Sudah sesuai yang ada pada studi panjenengan visual. Nah, betul. Terus strateginya apa Pak? Strategi visual itu dengan apa? Jangan ditonton dulu supaya Aplaus untuk Pak Goni. Ayo. Bu Susi. Duh. Oh
ini jenengan ke yang kecerdasan ini. Sing iso sing tak kon ngejake wong sing dhuwur. Sing gaya belajar. Napa isine apa jenengan? Visual. Apa visual aja? Jenengan? Oh berarti visual auditory. Oh sama 3636. Bu Ita apa? Kinestetik. Kenapa kinestetik Bu? Dengan belajar kinestetik itu caranya piye kok bisa seneng kinestetik? Suka praktek langsung. Tepuk tangan buat Bu Ita. Oke. Ada lagi yang rata-rata visual sudah, kinestetik sudah, auditory. Nah ini Bu Awi. Strateginya apa Bu? Auditory. Nah, saya biasanya itu perlu penjelasan dulu, ya, dilihat video dulu, menjelaskan baru praktek. Berarti kalau tidak ada penjelasannya bingung ya, harus ada penjelasannya dulu. Oke, tepuk tangan buat Bu Awi. Baik, kiranya itu tadi sudah ada contoh dari Pak Boni visual penjelasannya apa, Bu Ita, ya, Bu Susi, visual kinestetik Bu ya, visual gitu kan gitu, visual, Pak Boni visual, Bu Ita kinestetik, Bu Awi auditory. Dan sudah semuanya sudah ada yang mewakili. Oke, jadi itu nanti link itu nanti panjenengan praktek ke anak, mungkin memberikan materi gaya belajar, terus disampaikan link itu disuruh mengerjakan. Kemarin di sekolah kami saya praktek itu saya suruh membawa HP, tapi untuk pelajaran saya, jam saya aja. Pagi anak-anak saya kemarin infokan tak suruh bawa HP, pagi HP-nya tak ambil di BK, pada jam saya tak berikan, jam saya selesai tak ambil lagi. Betul apa? Untuk praktek itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu praktek itu jadi malah mudah. Yang kinestetik dikelompokkan, yang auditory dikelompokkan, yang visual dikelompokkan, masing-masing kelompok itu nanti kita berikan layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Gimana Pak? Ya, guru mapel itu kemarin gini Pak, jenengan menyampaikan ke guru mapel pakai materi ini, implementasinya dari jurus-jurus BK itu. Ngerti? Pakai materi ini nanti biar guru mapel itu bisa mempraktekkan ke anak didiknya masing-masing. Ya jelas kan implementasinya pakai materi ini. Nanti saya share materinya, nanti materinya saya share ya, walaupun nanti minggu depan ya materi siapa saya share ya apa ya. Jadi nanti saya berikan modul sama bahan tayang. Ada dua Pak. Satu modul kenali potensi, yang kedua bahan tayang. Yang bahan tayang itu jenengan sampaikan kepada Bapak Ibu guru mapel kalau mau menyampaikan. Ya. Ya. Ya, itu kan kita hanya tahapan identifikasi saja. Hanya sebatas pengetahuan kepada anak. Inilah anak gaya belajarnya kinestetik, ini gaya belajarnya auditory dan visual. Hanya sebatas itu. Nanti pengembangannya ya intinya itu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru mapel itu mesti ngerti pembelajaran berdiferensiasi. Dari hasil ini nanti diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Oke, itu sekarang Pak, lanjutnya Pak. Tadi ya Pak. Nah seperti ini ya. Selamat pendekan. Kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Jadi dapat 1 kartu. Oke. Kenali potensi. Kartunya Oke, itu
Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diimplementasikan dan diibaskan di sekolah Panjenengan Sedaya. Oke, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Ini kita belajar bersama. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti sudah memiliki kompetensi yang sangat hebat dalam memberikan pelayanan BK di sekolah Panjenengan. Di sini saya hanya sebatas melaksanakan tugas dan kewajiban, yaitu satu rangkaian kegiatan guru penggerak, di mana dalam rangkaian itu ada yang namanya kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi saya nanti mau kerjasamanya Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan ini. Maka sebelum saya menyampaikan materi, mohon izin saya akan memberikan semacam keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas itu adalah peraturan yang sifatnya sudah mengikat, yang kita sepakati bersama secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan materi keyakinan kelas ini maksudnya adalah di kelas ini, bukan di kelas Panjenengan, di saat saya menyampaikan materi ini. Yang pertama, satu, saya mohon Bapak Ibu guru hadir sepenuhnya di ruangan ini. Artinya hadir sepenuhnya itu jiwa raganya di sini, fokusnya juga di sini. Jangan sampai jiwa raganya di sini, tapi fokusnya di pasar misalnya. Itu saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi mohon maaf, HP untuk sementara di silent dulu. Mohon saya HP di silent dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan, ya, kebersihan kelas tetap dijaga. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu guru nanti saya minta keaktifannya dalam kegiatan ini, entah dalam suatu memberikan pertanyaan maupun tambahan kaitan dengan materi yang saya sampaikan. Yang kelima nanti saya minta mungkin salah satu atau salah dua Bapak Ibu untuk bersedia bermain peran, ya, membantu saya untuk sekedar bermain peran, ya, satu atau dua orang itu. Yang terakhir, saya harapkan Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Saya minta kurang lebih di materi saya ini saya membutuhkan waktu sekitar 60 menit Pak, 1 jam cukup, 60 menit. Terus video di belakang itu nanti saya masukkan ke YouTube atau saya upload ke PMM. Nanti wajah Bapak Ibu guru nanti semua ada di situ. Ya, nanti bisa mengomentari. Itu yang terakhir. Betul nggih? Sepakat dengan keyakinan kelas ini, sepakatannya? Sepakat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Lanjut Pak, next. Oke, pokok bahasan ini nanti yang kita bahas bersama, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini nanti yang kita bahas. Lanjut Pak. Nah ini ada semacam nanti saya mohon kesukaan Bapak Ibu. Ini ada semacam seperti permainan tapi mengandung makna yang sangat dalam. Ya. Namanya cobalah buka. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, ini dua orang. Tugas A, mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda tersebut dalam kehidupan Anda. Sementara yang teman Anda yang B akan mencoba dengan
sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, ini saya minta 2 orang ini. Nah, mungkin Pak Edi, Pak, bisa maju, Pak? Boleh. Pak Edi, maju, Pak? Boleh. Oke. Yang satu dengan minta siapa? Pak Kalim. Pak Kalim, ya, silakan. Silakan Pak Kalim, Mas Ridwan. Oke. Ya, bisa nyata ini. Sekarang saya bikin kebebasan antara Pak Heri dan Pak Kalim meminta posisi yang satu mengepal atau yang satu membusuk. Siapa? Oke. Jenengan menang, Pak? Pilih yang mana? Membusuk atau mengepal? Oke. Sekarang coba Pak, sini Pak, sini Pak. Menghadap ke sana, menghadap ke sana. Masuk ke sini, sini. Biar kameranya kelihatan. Nah. Oke. Sekarang coba Pak Kalim mengepal tangannya seolah-olah di dalamnya itu ada benda yang sangat bermakna yang ingin diperebutkan oleh Pak Heri. Nanti Pak Heri akan mencoba mungkin merayu atau mengancam atau menyuap ya Pak Halim agar Pak Halim bisa membuka tangannya. Betul nggih? Siap nggih? Silakan coba Pak Halim ya. Pak Heri coba. Coba. Ya. Oke. Ayo berusaha lagi. Oke. Gimana Pak Heri sudah mencoba merayu lagi atau sudah menyerah? Oke. Nanti kalau menyerah bilang ya. Oke, silakan. Jenengan pakai saya. Jenengan pakai labundi. Biasanya beli kok, Bu. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Pak Heri dan Pak Halim. Oke, silakan kembali Pak. Terima kasih. Panjenengan tadi telah melihat ya seorang bapak-bapak yang di depan, yang satu merayu, yang kedua mengepal tangannya berusaha untuk membukanya. Saya tanyakan, kira-kira posisi kontrol yang ada di dua bapak tadi itu berada di Pak Heri atau Pak Halim? Sebelum saya lanjutkan materi, posisi kontrol yang ada di Bali di oke, ya betul itu yang karena Pak Halim tidak mau membuka tangannya. Jadi posisi kontrol itu sebenarnya ada di Pak Halim. Jika tadi Pak Halim bisa membuka tangannya, maka yang memegang kendali adalah di Pak Heri. Oke, lanjut Pak. Nah, ini question clarification ya, mengklarifikasi dari pertanyaan tadi. Yang pertama, kenapa Anda membuka kepala tangan? Yang kedua, kenapa Anda tetap menutup kepala tangan? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol? Yang nomor satu jelas tidak ya, karena Pak Halim tidak membuka tangannya. Yang kedua, kenapa Anda tetap menutup kepala tangan? Kenapa Pak Halim? Karena mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Oke, karena mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Ya, ini bagus Pak. Bisa juga mungkin Anda bisa membuka kepala tangan Anda jika
apa yang Anda buka itu sangat bermanfaat bagi Pak Halim. Tapi tadi kan Pak Halim belum jelas apakah ketika nanti Pak Halim membuka tangannya itu bermanfaat dengan beliau, kan tidak jelas. Jadi Pak Halim beranggapan bahwa kalau dia membuka tangannya belum tentu bermanfaat bagi Pak Halim. Maka nggak jelas ya. Oke. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Terus saya singgung tadi yaitu Pak Halim, karena dia bersikukuh tidak mau membuka kepala tangannya. Seandainya Pak Halim tadi bisa merayu, ya mungkin dikasih uang 300.000 mau gitu. Jadi kan paling atau 1.000 yang menawari Pak Halim mau membuka tangannya. Jadi itu, jadi yang memegang kendali di sini adalah Pak Halim karena beliau tidak mau membuka kepala tangannya. Lanjut Pak. Di sini ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini orang asing ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu apa sih? Ada yang tahu ilusi? Ilusi itu beda dengan halusinasi. Kalau menurut saya ilusi itu ada semacam apa ya? Respon atau stimulus yang didapat panca indera, tetapi panca indera kita menganggap bahwa itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi respon atau stimulus yang datang ke panjenengan, ke panca indera jenengan, tetapi panjenengan menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataan atau realita, maka itu bisa dikatakan ilusi. Lanjut Pak. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena sedang murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sebenarnya guru selalu mengontrol murid, tetapi yang memegang kendali di sini adalah murid. Jika seorang murid tidak mau membuka kontrol dirinya, maka bapak ibu tidak akan bisa mengontrol murid. Semua seperti itu. Jadi bapak ibu guru mengontrol murid, tapi jika murid tidak bisa mau membuka kendali kontrolnya, maka bapak ibu guru tidak akan bisa mengontrol murid tersebut. Lanjut Pak. Nah ini yang sudah kita dengar praktekkan. Saya yakin dengar sudah banyak sekali tanpa disadari sudah mempraktekkan yang namanya disiplin positif di sekolah panjenengan. Disiplin seni dimana tata tertib, teratur, patuh, peraturan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin seakan membuat tidak nyaman. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Jadi kuncinya untuk mendisiplinkan murid itu berawal dari motivasi dalam diri murid tersebut. Kita jangan mempengaruhi dulu, karena kita itu adalah motivasi dari luar murid. Yang pertama kita kuatkan dari dalam diri murid. Jadi murid melakukan kedisiplinan itu benar-benar kesadaran dalam diri murid tersebut. Jika murid tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mendisiplinkan diri, maka bapak ibu kita yang bisa memberikan stimulus untuk mendisiplinkan murid tersebut. Yaitu posisi bapak ibu di sini adalah sebagai motivasi eksternal atau dari luar. Misalnya ada siswa yang melanggar, kemudian bapak ibu guru membina anak yang melanggar. Kadang ada anak yang tidak dia. Nah, sesuk masih baru ya, kita lihat dulu. Itu motivasi dari mana?
lama. Oke. Kemudian aja Pak. Nah, disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak akan melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Gajah Dewantara, Pemikiran Persepsi Keteladanan Sikap Merdeka Cekatan kelima 2013 halaman 410. Ini secara teoritis. Nanti ketika Bapak Ibu guru membuka bukunya Gajah Dewantara yang sejumlah ini yang halaman 410 nanti ini secara teoritis. Lanjut Pak. Nah, di sini disiplin positif. Anak harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi terbangun di sini adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi atau dorongan yang dari dalam diri siswa tersebut, bukan dari luar. Kemudian penguatan tentang perbuatan baik dan sebaliknya. Satu, tahu perbuatan yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pengakuan atas disiplin positif yang telah mereka lakukan. Ini penguatan tentang perbuatan baik dan sebaliknya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Bapak Ibu guru tahu tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Yang baik saja, betul dulu. Yang baik saja. Ada lagi yang berbeda Pak? Nilai kebajikan. Nilai itu apa sih? Nilai itu ada yang mengatakan ukuran, ada yang mengatakan tatanan. Ukuran atau tatanan baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif itu nilai. Nah, jadi nilai itu tidak harus yang bersifat positif, tapi juga negatif. Dengan di masyarakat menilai teman Anda di masyarakat atau menilai putra putri Anda, apakah semua yang ada nilai ke putra putri Pak Jeng itu semuanya baik? Apakah semuanya baik? Pak Iris sudah punya betul Pak Iris saya akan jumpa Mas. Jadi nilai itu tidak harus positif ya, jadi ada yang nilainya negatif. Nah itu. Nah di mana nilai kebajikan sini ada yang pertama profil pelajar Pancasila, ada IDO, PZP, sikap mulia, kemudian 9 pilar karakter. Itu banyak sekali, saya tidak hafal ya 9 karakter ini. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Sudah tahu belum dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang sudah hafal? Ini yang kita praktekkan sehari-hari sebenarnya dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang apa? Dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mari kita bisa yang kedua jodoh pembinaan. Yang ketiga yang keempat mandiri. Yang kelima kenalan kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Kalau yang dari IDO, PZP, sikap mulia itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada gotong royong, tenggang rasa, toleransi, saling menghargai dan menghormati, disiplin diri, banyak sekali yang PZP, sikap mulia. Sebenarnya sudah panjenengan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 9 pilar karakter. Itu nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu harus terapkan dalam memberikan pelayanan kepada murid panjenengan di sekolah. Karena kita sebagai guru BK berarti tidak bisa kalau berpapel itu memberikan pembelajaran, ya. Tapi kalau kita itu memberikan pelayanan, melayani putra putri kita. Kalau dalam filosofi Gajah Dewantara adalah menuntun, ya,
menuntut agar siswa itu bahagia baik dalam hidupnya, di lingkungannya maupun di lingkungan masyarakat. Maka sekarang belajar terus begitu bahwa kita harus membuat murid kita yang menyenangkan. Jadi paradigma guru BK lama dengan sekarang itu harus kita ubah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan murid dengan cara yang menyenangkan. Kalau saya dulu sekolah ya, paradigma lama, jadi siswa dan guru BK. Entas selalu iso ngandani orang iso guru. Saat ini dia kesempatan di kelas. Halo. Di kelas bisa di kelas dulu ngandani dan sebagainya. Betul ya? Kalau dulu seperti itu, saya suka seperti itu. Nah, sekarang itu kita dituntut untuk memberikan pelayanan kepada guru kita, pelayanan yang menyenangkan. Sekali-kali kalau di kelas agregasikan kita berikan SBG. Bukan sekali-kali ya. Setiap hari kalau kita melakukan klasikan, kita selalu memberikan SBG agar pembelajaran kita selalu menyenangkan. Jadi kesan kita itu tidak harus sama seperti image dulu yaitu sebagai polisi sekolah. Itu yang dimaksud filosofi Gajah Dewantara yang berhubungan dengan itu intinya adalah kita membuat pembelajaran pelayanan buka di sekolah kita menjadi menyenangkan. Kita harus berusaha membuat ini bahwa ketika ada anak berpanggil berbeda tanpa tanda kayak dulu itu masalah ini. Kalau selama dengan betul, maka ketika ada murid panggil berbeda kesannya tidak ada masalah. Takut, jadi Pak betul takut, mesti takut, padahal mau dikasih uang, mau itu. Lanjut Pak. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang pertama di sini adalah motivasi eksternal. Tadi apa yang motivasi eksternal? Motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua ada motivasi eksternal juga, ini sama yang dinyatakan kedua. Yang ketiga di sini bedanya adalah motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Jadi motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Lanjut Pak. Long posisi. Lanjut. Penghargaan dan hukuman. Ya. Penghargaan dan hukuman beda sama. Sama atau beda? Bedanya gimana Pak? Nah, betul. Kalau hukuman, kita. Jadi betul. Jadi hukuman penghargaan di sini adalah memberikan sesuatu kepada murid yang menyebabkan murid merasa senang. Itu namanya penghargaan. Tidak mungkin murid kita dikasih penghargaan atau sedih, tidak mungkin. Ini perlu dipertanyakan. Nah, secara psikologis perlu dipertanyakan. Begini penghargaan kok sedih, pasti senang. Kemudian hukuman, yang anak diberi hukuman mesti senang atau susah. Kadang dia senang, ya kan? Ya, tidak ikut pelajaran. Silakan kamu keluar membersihkan rumput di sana. Silakan. Loh, tapi ada senang Pak. Dari Pak Menteri senang karena dia tidak ikut pelajaran. Kalau penghargaan itu pasti senang. Tapi yang namanya hukuman masih ada. Ya rata-rata susah sih rata-rata. Tapi ada yang juga senang karena tidak mengikuti pelajaran. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara memperlakukan seorang yang menghasilkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut Tom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Lanjut Pak. Nah ini sudah jelas nih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pernah mendengar restitusi Bapak Ibu?
baru. Sebenarnya ketika Bapak Ibu guru nanti ada yang mengikuti guru penggerak, itu pasti ada yang namanya restitusi. Semua mapel itu pasti menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Tetapi saya pribadi yang paling cocok menerapkan segitiga restitusi itu adalah guru BK. Guru BK pasti. Panjenengan coba tanya CDP yang angkatan 7 yang pasti ada yang namanya melakukan segitiga restitusi. Dan yang paling tepat dilakukan adalah menurut saya adalah sebagai guru BK. Kita lihat hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman merasa tersakiti. Kalau konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu konsekuensinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi gini, restitusi di sini itu anak distabilkan, tahu masalahnya, kemudian menyadari masalahnya dan menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu restitusi. Jadi masalah anak itu bukan diselesaikan karena nasihat. Kadang-kadang BK itu selalu memberikan nasihat. Nah, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau dari itu tidak. Anak itu yang menyelesaikan masalah sendiri. Kita hanya membimbing. Ketika anak itu sudah tahu masalahnya, kemudian kita memberikan stimulus. Kira-kira kalau anak itu sudah tahu masalahnya, terus apa yang harus dilakukan, apa yang harus direncanakan untuk merubah kesalahan pada siswa tersebut. Jadi tidak harus menunggu nasihat dari Bapak Ibu guru. Sebenarnya layanan konseling individu itu kan kita tidak harus memberikan nasihat, tetapi bagaimana kita membimbing anak tersebut bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan stimulus dari kita berdasarkan teori segitiga restitusi. Lanjut Pak. Cepat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus peraturan kelas? Anda bisa jawab. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang itu kan di guru merdeka kan yang diberikan kan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Ya. Kalau peraturan harus ada sanksi. Bisa ya. Oke. Ada lagi? Sebetulnya Pak itu Pak. Ada lagi yang berpendapat? Keyakinan bersama-sama. Terus kalau peraturan boleh diskusi. Kata Pak ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya perbedaannya itu simpel antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu intinya di situ ada unsur memaksa, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas di situ ada kesukarelaan. Itu intinya simpel antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu sifatnya ada unsur memaksa. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari sukarela, kesepakatan yang dibuat oleh murid-murid. Itu bedanya di situ. Lanjut Pak. Dan cepat Pak. Nah ini. Oke. Saya mohon daripada ngantuk. Coba saya pengen Bapak Ibu Risma berdiri. Oke, coba saya minta berdiri. Berdiri sebentar. Bapak Ibu Risma berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo berdiri semuanya. Saya minta untuk berdiri.
biar bapak ibu guru ada gerakan gitu loh, tidak terus di tempat dulu. Sudah begini, nanti saya minta bapak ibu guru menulis angka, tapi bukan dengan tangan, tapi dengan kepala. Dengan kepala. Jadi misalnya ini saya contohkan. Kalau angka 1 kan angka 1 pakai tangan, angka 2, ya kan? Angka 3, angka 4 kan gini. Sekarang saya minta dengan kepala semua. Bapak ya? Siap ya? Oke. Angka 2. Angka 8. Angka 7. Angka 9. Sebelumnya berapa? 5, angka 5. Angka 1. Angka 10. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Oke, berarti kita. Oke, kita lanjutkan Pak. Oke. Bukan Pak, saya sebutnya dulu. Nah ini Bapak Ibu guru kalau membentuk keyakinan kelas itu harus memperhatikan rambu-rambu seperti ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diangkat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya Bapak Ibu ada jagoan kelas, ada jagoan kelas. Terus pernah membuat keyakinan kelas bersama putra-putri dan bogor. Nah, kalau panjenengan membuat keyakinan kelas bersama putra-putri dengan sesuai kelas yang Bapak Ibu gede, maka rambunya seperti ini. Intinya jangan menggunakan terlalu banyak kata-kata yang harus digunakan oleh anak. Jangan terlalu rumit. Itu kuncinya. Lanjut Pak. Nah ini baru ini contoh tahapan pembentukan keyakinan kelas. Itu dibuat di ada kertas plano, kemudian anak disuruh nulis biasanya pakai kertas yang merah, hijau, kuning itu apa ya? Senapit ya, apa namanya kertas yang diapal itu? Yang pakai itu biasanya untuk anak-anak disuruh menulis beberapa contoh peraturan kelas berkaitan di kertas plano, nanti dipilih sesuai kesepakatan bersama. Kira-kira yang mana yang digunakan untuk keyakinan kelas? Biasanya jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya seperti ini, tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu sebenarnya adalah tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kata-kata negatif. Kenapa negatif? Karena ada kata tidak. Dalam keyakinan kelas, kata-kata yang negatif itu panjangan harus sudah menjadi kata-kata yang positif. Tadi saya contohkan menjaga kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika posisi panjangan jadi wali kelas, maka gunakanlah kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Seperti kemarin, ketika saya praktek loka karya itu, saya disuruh membuat keyakinan kelas. Banyak sekali kata-kata yang negatif harus berubah ke kata-kata yang positif seperti yang saya contohkan tadi. Jadi tidak membuang sampah pada tempatnya, diganti jadi membuang sampah pada tempat. Itu contohnya. Jadi menggunakan kertas plano, kemudian pakai kertas napkin yang warnanya merah, hijau seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 sebenarnya. Bisa berbahasa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Ini kebutuhan yang harus Bapak Ibu sadar. Ternyata Bapak Ibu Guru itu harus memenuhi kebutuhan dasar ada 5 ini.
Kira-kira perlu ditambah atau dikurangi? Kebutuhan kan saya sudah merasa diterima. Sudah siap tak betul? Bapak Ibu pun membutuhkan rasa diterima tak betul? Nah, kira-kira panjenengan di sekolah terus tidak diterima kepala sekolah, itu rasanya gimana Pak? Setuju kan? Nah, setuju. Kita kan setuju dan terima, gitu. Apapun jadi penguasaan tetap kepala sekolah, gitu kan? Tetap rasa diterima itu tetap harus ada. Kasih sekarang penguasaan di sini ada leader dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu sebenarnya jadi penguasa oleh murid, betul Pak? Kamu dari Palestina, betul? Terus yang ketiga, kesenangan. Bapak Ibu guru membutuhkan kesenangan tak betul? Betul ada. Orang pengen lebih terus, tetap betul. Kebebasan, betul bebasan ada. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang positif. Kemudian kekuasaan, jelas. Bertahan hidup. Pengen bertahan hidup tak betul? Ada yang pengen bertahan hidup? Pak Eri? Pengen. Kalau bisa umurnya yang sangat panjang gitu kan? Bertahan hidup. Ayo Pak, bercoba. Nah ini yang saya termasuk ada kaitannya dari tadi yang Pak Nurhalim dan Pak Eri kaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi guru itu bisa bertindak sebagai penghukum dalam artian hukuman yang positif. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Apa tidak kasihan sama bapak, tidak kasihan sama ibu? Itu kata-kata yang bisa menunjukkan pembuat rasa bersalah. Teman, bapak ibu guru juga bisa sebagai teman dengan bahasa yang halus, ya, sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, ini memantau, observer, mengobservasi tingkah laku gerak-gerik murid yang ada di sekolah maupun di kelas. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah yang paling tinggi, yang mengotak-ngatik, ya, yang mengarahkan siswa ini secara tidak langsung. Bapak Ibu itu punya 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan di sekolah panjenengan masing-masing. Lanjut Pak. Ini tidak bisa saya jelaskan ya. Nanti saya share. Kalau ada yang butuh materi saya share. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, kemudian manajer. Kasih Pak. Nah, sebutkan cara menanamkan sikap positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat kebaikan diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lanjut Pak. Nah ini yang sangat penting nih. Segitiga restitusi itu seperti ini. Ada 3 langkah, yaitu validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru ketika melaksanakan konseling individu, misalnya Bapak Ibu memanggil anak karena ada permasalahan, contoh kecil masalah terlambat. Ya. Anak yang terlambat kemudian dengan menselingi, itu tidak bisa harus kenapa kamu terlambat? Kamu harus begini dan itu tidak benar. Dengan instruksi ini, anak itu ketika terlambat, misalnya contoh, itu tidak harus langsung mesti berikan nasihat. Jangan memberikan nasihat kepada anak. Ini contoh terlambat. Bapak Ibu harus bisa menstabilkan anak tersebut. Kenapa berbuat kesalahan itu? Menyadari, mengaitkan dengan
keyakinan kelas yang dibentuk. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Anak masih tahu, oh saya udah sesuai dengan keyakinan ini kelas ini Pak, saya harus begini ya. Terus bapak ibu tinggal mendukung itu. Jadi tidak langsung memberikan solusi atau nasihat. Ini berdasarkan studi diskusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan kenapa terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah ada cara lain biar anak ini tidak terlambat? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu anak tidak boleh terlambat. Ketika anak terlambat, maka dengan langsung kaitkan dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak tersebut. Maka pasti akan sadar, oh iya, ternyata apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, ketika ada anak terlambat, itu bapak ibu harus bisa mencapai kelas. Oh, enggak apa-apa, misalnya. Kamu bukan anak yang satu-satunya terlambat. Jangan terus, kamu terlambat. Nah, ini sekarang seperti ini. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Jadi, terus anak itu bersalah, tapi kita berikan semacam alat penguatan. Oh, enggak apa-apa. Kamu bukan anak yang satu-satunya melaksanakan kesalahan di dunia. Jadi ini namanya menstabilkan identitas. Ini saya yakin sejarah seperti ini sudah dipraktekkan, sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru edukasi. Saya yakin panjenengan sudah punya kompetensi yang sangat luar biasa dalam memberikan pelayanan murid Anda di sekolah panjenengan. Tetapi yang sejarah seperti ini sekarang itu sudah harus bisa dilakukan oleh guru mater, bukan guru BK. Nek guru BK melakukan ini, saya kadang istilahnya kayak mulai sekolah ya, ada di mulai sekolah ya. Nah, motor nih, terus lanjut Pak. Nah ini contoh ini sebenarnya tadi. Siapa? Masuk Pak. Nah ini contoh kecil budaya positif. 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, ini yang setiap pagi ini guru BK selalu di depan, paling depan, dekat dengan pagar pintu masuk Pak Rudi. Khusus kita nyanyi juga seperti itu kan, ketika pagi mesti melaksanakan dua ini, senyum, sapa, salim, sopan dan santun. Ini saya lakukan setiap pagi ya, Maka guru BK silakan. Nek Pak Arianto kemarin guru BK itu paling luar biasa Pak. Kenapa? Makanya paling iso, mulu paling dari. Coba tanya pengawasnya Pak Arianto, paling dua. Sering seperti itu kemarin pas KTSP. Lanjut. Ini diskusi dalam membuat keyakinan kelas. Dan merupakan keyakinan sekolah yaitu adanya pendidikan karakter. Dalam hal ini saya bersetarkan sejawat membuat SOP pelayanan belajar dari mulai bersalaman masuk sekolah dengan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Begitupun waktu pulang sekolah sehingga dalam praktek sehari-hari sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan tertib. Itu bersifat baik dan tertib. Nanti Pak. Ya selesai. Salam bergerak dan menggerakkan. Itu slogan dari CGP Purbalingga. Terima kasih. Itu secuil materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikannya. Jika nanti butuh materi, kalau butuh saya share di grup. Itu kemudian selanjutnya saya katakan Bapak Ibu guru mungkin kalau ada yang mau melengkapi atau mau menyimpulkan atau mau menambah atau bertanya, kami persilakan. Mohon. Ya, silakan Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Ini saya mau tanya Pak, untuk keyakinan kelas, segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan bagaimana untuk menyikapi
kasat yang Mas Pak yang cara kita lihat ke Daud Ismail ya. Keyakinan kelas ini cara efektif pembentukan keyakinan kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang pertama dulu, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita lihat panduan ini dulu yang pertama ya. Ini yang pertama, ini kita buat dulu. Setelah kita sesuai dengan panduan ini, kita buat bersama. Intinya jangan membuat keyakinan kelas di kelas itu dengan sesuatu yang sulit dilaksanakan, yang mudah tapi sifatnya membangun, ya kan? Kemudian, memang betul pastinya ketika kita membuat keyakinan kelas, contohnya datang tepat waktu, ya. Yang kedua, selalu mengerjakan PR. Ini contoh. Tetapi kenyataannya ketika anak tersebut sudah membuat keyakinan kelas, contoh dari sifat ada kata anak tidak boleh terlambat, anak mengerjakan PR. Tapi kenyataannya memang betul. Sudah terbentuk keyakinan kelas itu, sudah disepakati secara sukarela, tapi kenyataannya masih ada anak yang terlambat, anak yang tidak mengerjakan PR. Itu masih dengan seperti itu kan berarti kan. Tetapi tidak semua keyakinan kelas itu tidak berjalan dulu. Artinya, ya tadi, ketika ada keyakinan kelas anak-anak tidak boleh terlambat. Kan tidak mungkin satu kelas itu terlambat, semua tidak mungkin. Dan tidak mungkin ya, mungkin tidak mungkin ya. Satu kelas tidak mengerjakan PR. Kita evaluasi dulu. Yang tidak berjalan yang mana? Maka dulu, setelah misalnya ada anak yang terlambat, kemudian ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kita berikan pemetaan. Kalau saya biasanya ada pemetaan anak yang biasanya terlambat berapa anak, anak yang tidak mengerjakan PR berapa anak. Kita berikan layanan yang namanya konseling kelompok. Maka itu dari saya. Jadi ketika tidak berjalan itu tidak sebenarnya satu kelas tidak bisa menjalankan. Pasti adanya beberapa. Kita beberapa itu kita berikan pemetaan, kita evaluasi, kemudian kita punya pelayanan yang namanya konseling kelompok atau bimbingan kelompok dari anak tersebut. Dia bagaimanapun dia tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Apa dulu kalau kita berulang-ulang kita katakan orang tua. Itu cara menangani dari saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Maka begitu. Jadi intinya dengan memakai panduan ini. Insya Allah nanti kalau dengan memakai panduan ini mungkin hanya 1-2 anak yang melanggar keyakinan kelas. Tidak sepenuhnya anak tersebut melanggar keyakinan kelas. Apa gitu? Sampun? Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Ini 1 jam. Ada lagi? Oh iya, tunggu Pak. Nambahi atau bertanya Pak? Oke, terima kasih ya. Ini Pak Anan ini dari rekan kamu dari BK, sarjana psikologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang diberikan. Apa yang disampaikan Pak Sotekan ini memang kondisi idealnya ya, tapi kondisi lapangan berbeda lagi ya Pak. Karena di lapangan kita tentang berbagai macam istilahnya kendala maupun kesulitannya. Yang mungkin saya tekankan adalah kita sebagai guru BK tidak bisa depan sendiri ya. Kita berkali konsep 3 pusat pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat ya. Nah, salah satunya solusinya bagaimana membentuk disiplin positif. Ini tidak mudah saya yakin, apalagi sekarang dengan konsep maaf ya, kayak donasi, kayak lain sebagainya, sekolah apa itu mungkin mengalami sedikit kesulitan ya. Tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk misalnya mengeluh dan menjadi apa. Nah, yang saya tekankan adalah pentingnya kita membentuk sikap atau karakter anak itu juga melibatkan orang tuanya ya. Salah satunya dengan apa? Guru BK mungkin kita difasilitasi ya, memanggil orang tua kita, bahkan ketika kita bisa dikasih
yang paling bawah itu makan dan minum ya fisiologis ya. Oke. Nah ini kan salah satu teori yang saya sukai juga ya Maslow ya Pak. Masuk. Jadi kita tidak bisa langsung naik ke kasih sayang jika yang paling bawah belum dipenuhi Pak. Bisa makan, minum, buang sarwana, ya kan, berbagai macam yang lain. Itu memang yang paling bawah harus dipenuhi. Bangsa yang cukup, makan yang layak dan berbagai macam. Baru bisa naik tingkat lagi ke kasih sayang maupun ke yang paling tinggi itu kekuasaan. Jadi memang membentuk keyakinan kelas itu kalau kita mau itu mudah dan bisa, tapi kondisi lapangan memang tidak memungkinkan kita untuk satu konsep yang sama. Jadi saya mau tanyakan ke Mas Soikan adalah bagaimana kita ketika menemukan anak yang dalam satu kelompok itu yang tingkat pemahamannya berbeda. Kan salah satu dalam kurikulum merdeka adalah belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tips saya dari Mas Soikan bagaimana supaya kita dapat memberikan pemahaman yang berbeda sesuai dengan Oke, terima kasih. Jadi menegaskan dari penguatan Pak Man tadi bahwa ketika yang masalah yang saya sampaikan tadi seperti ujiannya di sekolah, kita tidak tahu latar belakang kita sekolah di masing-masing seperti apa dan latar belakang orang tua seperti apa. Kita kembali ke mekanisme penanganan masalah di BK. Jadi kadang kita itu tidak sebagai guru BK itu tidak sejalan dengan guru mapel. Contoh kecil, anak tidak mengerjakan PR, terus dilanggar ke BK, Pak, anak tidak mengerjakan PR. Pernah seperti itu ya? Ya, Pak, anak kerjaan saya ngantuk. Itu kan tidak harus sepenuhnya itu semua masuk diberikan kepada guru BK. Kita betul. Yang pertama, masalah itu diselesaikan oleh guru di kelas. Contoh kita tidak mengerjakan PR. Kalau guru tidak bisa mengatasi, baru larinya ke wali kelas. Kalau wali kelas belum bisa mengatasi, baru ke BK. BK tidak bisa mengatasi, puncaknya kita ya kepala sekolah. Saya sudah pernah beberapa kali ada itu masalah, saya titik puncaknya saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru di sekolah Pandangan pasti pernah seperti itu. Jadi kita paham mekanisme BK. Jadi semua masalah di sekolah, di kelas itu tidak sepenuhnya diselesaikan oleh guru BK. Kemudian ya kebutuhan ini memang harus ada tahapannya. Itu yang saya ingin Pak. Jadi anak tidak bisa makan, tidak punya uang saku, terus hanya diberikan sayang cukup. Berarti kan ada tingkatannya ada tingkatan dasarnya. Jadi kita tidak selalu pertama memberikan kasih sayang, tapi kebutuhan dasar itu kita tidak penuhi. Jadi memang harus ada tingkatannya. Kemudian yang terakhir dengan apa? Oke. Gini, itu kalau di guru BK itu ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Kita kemudian mengarahkan untuk anak sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti kemarin di sekolah kami, ya, ada yang namanya kita berikan tes diagnostik. Ini tantangan bagi saya sebagai guru BK. Ketika ibu guru Pak, ini ada tes diagnostik. Nah, saya pikir ya sesuatu itu yang membuat adalah guru mapel. Ternyata semuanya dipasarkan kepada guru BK. Saya dengan Pak Anak membuat soal berapa? 40 soal tes diagnostik, ya. 300 siswa. Jadi di sekolah kami ada 900 anak kalau di guru BK yang 3 masing-masing menggarap tes diagnostik masing-masing berbeda 300 anak. Saya membuat soal sebanyak 40, saya buat ke Google Form. Kemudian anak pada saat itu saya suruh bawa HP, semuanya bawa HP untuk mengerjakan tes itu. Dan tes itu, tema tes diagnostik itu berbeda. Ada yang bakat minat, ada yang belajar, motivasi belajar, motivasi berprestasi dan sebagainya. Tetapi tes yang saya laksanakan pertama yaitu tes diagnostik gaya belajar. Jadi gaya belajar anak itu ada yang kinestetik,
ada yang auditory, ada yang visual. Yang perlu Bapak Ibu dengan kami. Visual itu anak-anak yang suka dengan tampilan atau gambar. Anak ditampilkan PPT, gambar itu mesti senang. Itu dia belajarnya visual. Tapi anak senangnya mendengarkan. Kalau dulu di SMA itu ada di bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu ada pelajaran listening. Ketika anak itu suka dengan soal-soal yang ditampilkan guru bahasa Inggris dalam bentuk listening, itu pasti anak ini memiliki gaya belajar identik dengan auditory. Dia suka dengan pendengaran suara. Seperti kita dulu, saya SMA itu ada ujian nasional itu ada bahasa Inggris ada listeningnya. Dengan mungkin ada dulu Pak ya? Ada ya? Ada ya? Ada yang tidak ada ya? Kalau anak dengan mungkin tulis semua. Kalau saya masih ada listening bahasa Inggris. Jadi ujian nasional tampilkan soal di pusat itu terus lewat salat itu suruh mendengarkan dan menjawab. Nek anak yang nilainya bagus, ini berarti anak ini gaya belajarnya auditory. Yang ketiga yang terakhir adalah anak yang gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik itu gaya belajarnya adalah gerakan. Jadi anak sih suka belajar nari, suka belajar lari, suka olahraga, itu pasti anak ini memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah kita tahu dari tes itu, ya kita kan tahu kemasan anak yang suatu mendengarkan ini, betul tak? Ya, maka kita harus diagnostik dulu anak tersebut. Ya, kita berikan layanan konseling individu. Kita arahkan kebutuhan anak pengennya bagaimana. Terkadang ketika jenengan ngajar di kelas, ada anak yang lari-lari, terus pakai lari, obat dan sebagainya itu, jenengan langsung jangan overus. Kalau langsung belajar dan sebagainya. Padahal anak itu ketika belajar di kelas dengan gaya seperti itu, dia malah tambah dengan cara gerak, dengan cara mata-mata mojo itu dengan cara dia untuk bisa menerima pelajaran. Jadi jangan sebenarnya anak yang usul sendiri itu dengan anak itu. Jadi mungkin saja anak ini bisa memahami pelajaran itu dengan gayanya seperti itu. Ya kan? Ada anak yang tiduran, ada yang tiduran tapi dia malah fokus mendengarkan. Jadi jangan selalu anak itu dijudge ketika menampilkan tindakan yang menurut Anda negatif. Betul ya? Jadi kita berikan layanan individu, kita jawab anak identifikasi. Kalau kita perlu memberikan kolaborasi dengan guru mater, kita kolaborasi dengan guru mater. Jadi permasalahan anak di sekolah kita tidak harus bisa menyelesaikan sendiri, tapi kita harus sekarang itu kita menekankan yang namanya unsur kolaboratif, bekerjasama dengan semua warga yang ada di sekolah. Kita tidak usah malu-malu kolaborasi dengan anak. Kemarin di Belima itu ada pembuatan video. Itu saya tidak malu-malu meminta untuk anak membuat video, Pak kita tolong itu Pak. Saya tidak mau, saya tidak gengsi. Itu demi anak. Saya juga ikut terlibat dalam video tersebut. Padahal video itu adalah video untuk anak. Jadi kolaborasi di sini, Bapak Ibu tidak hanya menekankan pada warga sekolah, pada teman sekolah, tapi kita harus juga bisa berkolaborasi dengan anak bersama. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Maka kita butuh mengapa anak seperti ini, mengapa anak seperti itu, kita juga butuh kolaborasi dengan siswa, terutama teman dekat dari anak yang bermasalah tersebut. Maka Pak Ibu, maka Sabar cukup ya? Boleh. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih kepada Ibu semua telah menjadi bagian kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.